Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita berikan kepada Allah yang wajib untuk kita bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmatnya, dan satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan pujian mutlak adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Adapun pujian makhluk kepada makhluk sifatnya adalah pujian nisbi, tergantung dengan kekerdilan makhluk itu sendiri, tergantung dengan tingkat kebaikan makhluk itu, dan tidak akan ada yang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang ada pada kalian semuanya anugerah Allah. Semua nikmat yang kita dapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada apapun juga yang kita anggap sebagai sebuah nikmat yang kita rasakan daripada nikmat, melainkan semua anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat anak-anak kita, mereka adalah karunia Allah, nikmat Allah kepada kita. Ketika kita melihat tempat tinggal kita, anugerah Allah kepada kita. Ketika kita melihat air yang kita minum, anugerah Allah kepada kita. Ketika kita melihat tubuh kita sendiri, anugerah Allah kepada kita. Ana selalu ulang-ulang ini kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, bahwa lihatlah bahwa semuanya adalah anugerah Allah kepada kita. Belajarlah untuk memahami bahwa tangan ini adalah nikmat Allah untuk kita. Tangan ini bukan tangan kita, bukan kita pemilik aslinya, karena bukan kita yang menciptakannya. Kita tidak pernah menciptakan tulang lalu membungkus tulang itu dengan daging, lalu kemudian membungkus daging tersebut dengan kulit, dan di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang beraneka ragam sebagai fungsi daripada tangan itu. Kita tidak pernah membuatnya. Oleh karena itu, ini bukan milik kita, ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk menggunakannya. Kemampuan untuk menggunakannya. Pada dasarnya adalah tangan ciptaan Allah. Anda takut kalau ketika mengatakan tangan Allah nanti salah faham. Maksudnya tangan ciptaan Allah yang Allah ciptakan untuk kita. Sering kita mengatakan ini tangan saya. Bukan salah sebenarnya. Memang kita yang punya. Tapi bukan kita yang ciptakan. Sehingga apa mau kita terhadap tangan itu terjadi seperti itu? Enggak. Tapi tangan ini ciptaan Allah. Apa maunya Allah terjadi pada tangan itu? Sehingga suatu saat dia mulai keriput. Suatu saat tulangnya mulai melemah. Kita nggak bisa apa-apa. Karena tergantung kemauan yang menciptakan, yang memiliki tangan itu. Wajar kalau seandainya tangan ini hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang diizinkan oleh yang pencipta tangan. Mengambil, memberi, menulis, dan yang lainnya, pergunakanlah sesuai dengan yang diizinkan oleh yang memberikan tangan itu kepada kita. Wa ala hada faqis. Lakukan kiasan terhadap nikmat apapun seperti ini. Rumah kita, anak kita, istri kita, kendaraan kita, pakaian kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, ini yang paling sering kita gunakan. Gunakanlah sesuai dengan apa yang diizinkan, yang diridhoi oleh yang memberikan nikmat itu kepada kita. Salat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita segala yang kita butuhkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan dengan bersalawat kepada Nabi kita tercinta, kita berharap
semakin tumbuh kecintaan kita kepada beliau, kecintaan yang hakiki, kecintaan yang murni, kecintaan yang tidak palsu, sehingga lahir uswatun hasanah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, zahir ataupun batin syariat. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bertemu setelah tadi ya, tapi pertemuan sekarang ana bertua dengan Al-Ustadz Al-Mufaddal Al-Mukarram Ustadz Musyaffa, dan ana minta tadi beliau duluan karena ana udah, dan ana mulai takut antum bosan gitu. Ya tadi udah 1,5 jam lebih gitu ya, sehingga ada pembaharuan, tapi beliau minta ana duluan. Ana mau karena ana lebih tua aja mungkin. Ana mungkin lebih tua aja, tapi dalam ilmu beliau insyaallah lebih daripada ana. Ana lebih tua ya? Enggak tahu ana. Ana lahir tahun berapa sih? Lebih tua ana sedikit. Ya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kami pun enggak tahu dengan Ustaz Musyaffa ini mau ngomong apa sih kita, Ustaz, enggak tahu. Karena memang enggak ada bahas sebelumnya, tapi di sini akidah adalah azas hidupmu. Mungkin kita berbagi tentang urgensi akidah kali, Ustaz ya. Ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Akidah merupakan hal yang sangat penting dalam agama kita. Hal yang sangat urgen dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah hal yang sangat kita butuhkan, yang sangat kita memerlukannya. Kebaikan kita di dunia dan akhirat itu bergantung kepada akidah. Keselamatan kita di dunia dan di akhirat bergantung akidah. Akidah kita selamat, akan selamat dunia kita dari beraneka ragam kebatilan, dari beraneka ragam kesalahan, keyakinan tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang hal-hal yang gaib, tentang bab-bab keimanan, qada dan qadar, dan kesalahan kita dalam berakidah menghancurkan akhirat kita. Orang yang akidahnya salah, ada kemungkinan dia akan menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya, waliyadzubillah. Orang yang akidahnya salah, ada kemungkinan dia mendapatkan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, tidak akan diampuni dosanya. Allah tidak akan ampuni dosa. Keburukan dunia dan akhirat mungkin saja akan melanda hidup seorang yang tidak memiliki akidah yang benar. Dan akidah yang benar seperti yang sudah kita bahas tadi adalah akidah yang ada keterangannya di dalam Al-Quranul Karim dan ada keterangannya dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, anak buka bahwa dakwah para nabi dan para rasul itu munsabbun alal aqidah as-sahihah. Itu tercurah kepada dakwaan, anjaran untuk kembali kepada akidah yang benar. Seluruh para nabi dan para rasul, salawatu rabbi wa salamu alaihim ajma'in, seluruh mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak umat untuk berakidah yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Bagaimana sesuatu selain Allah tidak akan bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana dia berdakwah kepada kaumnya dan apa yang beliau dapatkan. Lihatlah Nabi Musa bagaimana ia berdakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Lihat Nabi Yusuf ketika berdakwah kepada sahabatnya yang diciptakan Allah Tabaraka dalam Al-Quran, sahabat di dalam penjara. Lihat Nabi Isa bagaimana Allah menukilkan tentang Nabi Isa alaihissalam dan apa yang beliau ajak kepada kaumnya. Dan dalam sejarah Nabi Muhammad jauh lebih banyak apa yang bisa kita dapatkan bahwa bagaimana Nabi Muhammad mengajak manusia untuk berakidah dengan akidah yang benar tentang siapa Allah sebenarnya, nama dan sifat-sifatnya, dan bagaimana kewajiban kita sebagai seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam
mengesahkan dia dalam seluruh ketaatan. Maka seluruh para nabi dan para rasul berdakwah kepada tauhid, dan tauhid adalah inti daripada akidah yang sahihah. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepada mereka, kepada rasul yang kami utus itu, wahyu apa yang paling penting? Alla ilaha illa ana. Seluruh para nabi dan para rasul, Allah wahyukan kepada seluruh para nabi dan para rasul untuk didakwahkan kepada umat, alla ilaha illa ana. Dan inilah inti daripada akidah yang sahih, tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali saya. Itu inti dakwah para nabi dan para rasul. Fa'budun, maka beribadahlah, semua kalian beribadahlah hanya kepadaku saja. Fawahidun, tauhidkan aku, karena inti daripada ibadah adalah tauhid. Dan orang yang berakidah dengan akidah tauhid yang benar, maka sungguh dia selamat di dalam peribadatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terjaga dia daripada kesyirikan-kesyirikan ketika dia meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang memberi rezeki, Allah satu-satunya yang melindungi, Allah satu-satunya yang memberikan manfaat atau menjaga daripada mudarat. Kemudian dia meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang luar biasa, tauhid asma wa sifat, nama-nama yang indah, nama yang mulia. Allah memiliki kesempurnaan di dalam nama-nama tersebut. Dan Allah memiliki zat yang ia katakan di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakini itu milik Allah tanpa tashbih, tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian dalam beribadah, kita pun beribadah hanya kepada Allah. Kita tidak puasa kecuali hanya karena Allah, tidak salat kecuali hanya karena Allah, tidak bersedekah kecuali hanya karena Allah, tidak menuntut ilmu kecuali hanya karena Allah, tidak menyampaikan ilmu kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh ibadah sampai kepada senyum yang dia adalah ibadah, usahakan senyum bukan untuk mendapatkan pujian manusia, akan tapi untuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inti dakwah para nabi dan para rasul semuanya la ilaha illa ana, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika para jin mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Jin, apa yang diambil kesimpulan oleh jin dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada." Kami akan beriman kepada Allah dan kami tidak akan berbuat syirik, tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini inti daripada akidah tauhid. Ini inti daripada akidah seorang mukmin dan mukminah. Dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak akan berbuat syirik dan tidak akan menyekutukan Allah dengan siapapun. Maka di poin yang pertama ini, bahwa akidah, terutama yang dimaksud akidah adalah akidah tauhid, mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah, mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatannya terhadap alam semesta, dan memiliki nama dan sifat, adalah inti daripada dakwah para nabi dan para rasul. Kalau itu adalah inti para nabi dan para rasul, maksudnya saking pentingnya seluruh para nabi dan para rasul diutus untuk itu. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Nabi, kata Nabi SAW, untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah. Lihat bagaimana Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menyebarkan la ilaha illallah dan memerangi semua orang yang tidak sesuai dengan akidah la ilaha illallah, dan menjadikan mereka orang yang halalud dam wal mal, halalud dami wal mal. Ketika mereka tidak memiliki la ilaha illallah dan tidak beramal dalam kehidupan dunia dengan la ilaha illallah. Ketika seorang musyrik
yang berperang kemudian mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya dan dibunuh oleh Usamah bin Zaid, Nabi SAW marah besar karena dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Usamah bin Zaid mentakwil bahwa itu adalah berpura-pura. Nabi Muhammad tidak setuju karena dia telah memiliki la ilaha illallah. Perihal hati dia ikhlas atau tidak ikhlas urusan Allah. Sampai kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menuntut akan batal la ilaha illallahnya, baru kemudian kita boleh mengatakan la ilallahnya hilang. Adapun ketika dia sudah mengucapkan, kemudian Usamah bin Zaid menganggapnya tidak ada, Nabi tidak setuju. Lihat bagaimana Nabi marah ketika la ilaha illallah tidak berada pada penghargaan yang semestinya. Dan Usamah mentakwil radhiyallahu anhu wa ardhah, merasa bahwa orang ini tidak serius dalam la ilaha illallahnya. Ketika Usamah mengatakan, wahai Rasulullah, dia mengucapkannya hanya takut karena pedang, ittiqaan, hanya untuk bertameng dengan la ilaha illallah, untuk tidak terbunuh. Nabi SAW diutus untuk kalimat ini, dan ketika ada orang mengucapkannya harusnya diterima. Soal nanti ketahuan dia berbalik daripada kalimat ini urusan belakangan. Namun Nabi begitu marah besar kepada Usamah ketika la ilaha illallah, yang itu adalah inti pada dakwah para nabi dan para rasul, sudah diucapkan. Namun Usamah merasa itu adalah bagian daripada permainan, bagian daripada keberpurak-purakan, sehingga Nabi SAW mengatakan hal syakak taqalbah. Maka di poin yang pertama, la ilaha illallah adalah inti akidah, dan ini adalah inti ibadah para nabi dan inti dakwah para nabi dan para rasul. Dan para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala intinya untuk menerangkan ini. Nabi Yusuf di dalam penjara apa berkatanya kepada sahabat penjaranya. Padahal sahabat penjaranya tidak bertanya tentang akidah kepada Nabi Yusuf. Tidak bicara akidah, tidak bertanya kepada Nabi Yusuf tentang akidah. Mereka bertanya kepada Nabi Yusuf tentang takbir mimpi. Tentang takwil mimpi. Mereka memimpi begini ditanyakan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mendakwahi mereka akidah sebelum Nabi Yusuf menjawab pertanyaannya. Kembali kepada surat Yusuf. Ya. Di mana Nabi Yusuf mengatakan kepada dua sahabatnya, "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar?" Apakah Rabb yang beraneka ragam, kesyirikan-kesyirikan yang banyak dilakukan orang kepada selain Allah, itu lebih baik daripada Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa, yang Maha berkuasa atas segala-galanya? Dakwah ini dulu disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada orang yang bertanya, setelah itu baru dijawab takwil mimpinya. Ini menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul, mereka benar-benar serius mengajarkan akidah, mengajarkan umat akidah yang benar, mengembalikan umat di hatinya, ke akar hatinya berakidah dan akidah yang benar. Kalau sudah berasal dari hati, maka agama akan berjalan lancar di dalam anggota tubuh kita. Lihatlah kesyirikan yang terjadi di kota Mekah ketika Nabi Muhammad berdakwah. Ana selalu katakan, apa maksiat yang kita lakukan sekarang yang tidak dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy? Hanya warnanya saja berbeda. Pada intinya maksiat adalah maksiat. Apa maksiat orang sekarang yang di zaman Quraisy tidak dilakukan? Dugem, orang Quraisy juga dugem. Khamar, orang Quraisy juga khamar. Prostitusi, orang Quraisy juga prostitusi. Pencurian, orang Quraisy juga mencuri. Penzoliman juga penzoliman. Riba juga riba orang Quraisy. Apa kerusakan di zaman kita sekarang yang orang Quraisy tidak lakukan? Lengkap. Tapi lihat, untuk mengatasi semua itu, Rasulullah SAW dakwah pertamanya adalah membenarkan akidah manusia. Menarik manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baru setelah itu turun syariat-syariat yang beraneka ragam. Ini menunjukkan bagaimana urgensi akidah di dalam dakwah, di dalam hidup, karena dia adalah asas. Insya Allah dalam masalah asas, Ustaz Musyafa akan melanjutkan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini. Dan landasan kita
dalam berkumpul ini adalah akidah, ya. Tidak ada yang mengumpulkan kita kecuali akidah yang sama. Bahkan manhaj yang sama. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita dikumpulkan di tempat ini untuk sesuatu yang mulia. Untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini saat ini, mudah-mudahan juga nantinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita lagi bersama di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai. Nabi yang selalu kita taati. Nabi yang kita junjung tinggi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, a'azzani Allah wa iyyakum. Ustadzuna al-Fadil tadi telah menjelaskan tentang beberapa sisi pentingnya akidah dalam kehidupan kita. Dan sebelum saya menambahi tentang pentingnya akidah dalam kehidupan kita, saya ingin membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan akidah. Sebelum kita membahas masalah akidah, kita harus tahu dulu apa itu akidah. Akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata-kata i'taqada, i'taqidu, i'tiqadan wa aqidatan. Ya. Yang artinya dalam bahasa Arab adalah ikatan. Ikatan yang kuat. Itulah akidah dalam bahasa. Karena akidah ini mengikat manusia sehingga tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Dia berjalan berdasarkan akidahnya, berdasarkan aturan, dan aturan tersebut mengikat. Aturan tersebut adalah keyakinan-keyakinan. Inilah akidah. Dan akidah ini pasti dimiliki oleh setiap manusia. Akidah ini dalam istilah artinya adalah keyakinan yang sangat kuat yang ada dalam hati seseorang. Akidah adalah keyakinan yang sangat kuat yang ada dalam hati seseorang. Dan setiap orang pasti punya akidah. Tidak mungkin ada orang hidup dan dia menjalani hidupnya tanpa akidah. Orang kafir, mereka hidup dengan akidahnya. Bahkan orang yang mengaku tidak bertuhan pun, mereka menjalani hidup dengan akidahnya. Keyakinan yang ada dalam dirinya. Itulah akidah. Hanya saja di sana ada akidah yang batil, ada akidah yang sahih. Akidah yang batil akan menjadikan manusia hidup dalam kebatilan. Kalau akidah tersebut lemah, dia juga jalannya akan lemah. Jalan menjalani hidupnya akan lemah. Dan kalau akidahnya salah, dia juga jalan hidupnya akan salah. Kalau dia akidahnya kuat tapi salah, maka dia melangkahnya kuat tapi dalam kesalahan. Begitu pula akidah yang benar. Kalau seorang manusia punya akidah yang benar tapi lemah, maka jalannya benar tapi langkahnya lemah. Kalau akidahnya kuat, benar, maka dia dalam menjalani hidupnya juga kuat. Semangat untuk mencapai kemuliaan akhiratnya sangat kuat dan dia benar jalannya. Dan ini menunjukkan pentingnya apa? Akidah yang benar dalam kehidupan kita.
agama kita juga ada asasnya. Inilah akidah. Akidah yang benar ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dan itulah yang harus kita jadikan sebagai asas kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan, beliau adalah orang yang paling fasih. Beliau dikaruniai jawami'ul kalim. Bahasanya juga fasih. Jawami'ul kalim adalah kata yang padat, tapi dia singkat. Ya. Jadi dia singkat tapi maknanya sangat padat. Itulah jawami'ul kalim. Itu dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sangat fasih. Kalau berkata-kata, tidak ada orang di depan beliau yang tidak faham. Bahkan beliau seringkali mengulangi kata-katanya 2 kali, 3 kali. Agar orang yang di hadapannya benar-benar paham. Dan bayangkan, orang yang di hadapan beliau bukan orang-orang yang bodoh. Orang yang cerdas-cerdas, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berapa tahun beliau menggarap akidah para sahabat. Fokus menggarap akidah para sahabat di Mekah selama 13 tahun. Antum bisa bayangkan. Dengan kefasihan beliau, dengan tingkah laku beliau yang sangat mulia. Dan para sahabat beliau juga bukan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang cerdas. Tapi ternyata beliau fokus untuk menggarap akidah ini di Mekah selama 13 tahun. Ya, apalagi kita ya. Ustadz kita jauh ya dari kefasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan antum juga ya. Antum juga jauh di bawah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seharusnya kita lebih fokus ya, lebih konsentrasi dalam mempelajari akidah yang benar. Dan ini sekaligus menunjukkan betapa pentingnya akidah yang benar dalam kehidupan kita. Akidah yang benar adalah sebagaimana dikatakan oleh Ustadzun Al-Fadil, akidah yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, difahami dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hidup di zaman yang sudah jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang sekarang mengaku akidah ini bersumber dari Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai', makanya Allah tidak ada di atas arsy. Dalil saya laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak ada di atas arsy. Ini fitnah bagi orang awam, ya. Makanya harus ada syarat akidah tersebut, ya. Sumber tersebut, Al-Quran dan Sunnah tersebut harus benar-benar difahami dengan pemahaman siapa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dahulu para sahabat memahaminya demikian? Jelas tidak, ya. Jangan ragu untuk menjawab tidak. Seluruh sahabat sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Dan tidak ada imam-imam salaf yang berakidah seperti akidahnya mereka. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy-Nya. Jelas-jelas demikian. Kenapa harus dipelintir-pelintir sesuai dengan keinginan mereka? Akidah yang benar adalah akidah yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan dua-duanya difahami dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sini saya akan ya menambah ya sedikit dari apa yang disampaikan oleh beliau tentang pentingnya akidah. Sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang menunjukkan pentingnya akidah, bahwa dengan akidah yang benar, kita akan selamat. Kita akan aman, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dijauhkan dari bencana. Sekarang banyak bencana gempa bumi.
banjir, tsunami. Ada apalagi itu yang di Palu itu, tidak tahu namanya saya. Likuifaksi, apa? Benar. Likuifaksi. Banyak sekali bencana. Coba kita teliti di tempat tersebut. Kita teliti akidah di tempat itu. Kita akan mendapati di sana banyak kesyirikan. Camkan ini ya. Kita akan mendapati di sana banyak kesyirikan. Dan kesyirikan tersebut akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, mengundang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ketika akidah menjadi baik, menjadi lurus, sahihah, maka kaum muslimin akan aman, manusia akan aman. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82 berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, iman ini salah satu cakupan dari akidah. Iman yang benar adalah orang yang berakidah dengan akidah yang benar. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Mereka itulah orang-orang yang selamat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kalau kita ingin selamat, ya maka kembalilah kepada akidah yang benar. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan, dosa yang paling besar. Jangan sampai ya setelah jatuh tertimpa tangga. Ada saudara-saudara kita setelah terjadi bencana malah melakukan kesyirikan. Karena katakan kesyirikan itu lebih besar dari bencananya. Kesyirikan itu bencana yang lebih besar dari bencana yang mereka alami. Ya. Karena bencana yang mereka alami bisa mendatangkan kebaikan masih. Orang menjadi sadar, kembali kepada jalan yang lurus. Tapi kesyirikan tersebut mendatangkan bencana lagi dan bencana lagi. Ya. Yang pertama, pentingnya akidah yang benar adalah orang yang berakidah dengan akidah yang benar akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keamanan, ya. Kemudian yang kedua, akidah yang sahih akan mendatangkan keberkahan bagi kita. Akidah yang sahih akan mendatangkan keberkahan bagi manusia. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 82. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman. Beriman ini berkeyakinan. Berkeyakinan ini maksudnya adalah keyakinan yang sahih, akidah yang sahih. Orang yang beriman dengan iman yang sahih, akidah yang sahih, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami benar-benar akan membuka keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi. Ya. Keberkahan. Negeri menjadi berkah karena akidah yang benar. Antum bayangkan dalam kehidupan antum ya, antum bisa rasakan. Rasakan bedanya sebelum antum tahu akidah yang benar dengan setelah antum tahu akidah yang benar. Bedanya jauh. Dan saya rasakan sendiri ya. Saya rasakan sendiri ya. Saya dahulu tidak kenal sunnah ya, mungkin banyak di antara antum juga demikian. Iya. Apakah yang langsung dari lahir kenal sunnah siapa? Jarang di Indonesia ya. Anak pun setelah anak lulus dari SMA, ya, baru mengenal sunnah.
Sebelum itu ya mondok sampai 12 tahun ya. Belum kenal sunnah. Kenal sunnah setelah itu. Ana rasakan perubahan yang sangat besar. Dan itu keberkahan yang kita rasakan ya. Kehidupan menjadi enak, menjadi baik, menjadi bahagia, terarah ya. Dan subhanallah, ketika dakwah tauhid, dakwah yang mementingkan akidah yang benar masuk ke suatu daerah, antum bisa lihat daerahnya menjadi berkah, masyarakat menjadi baik, ekonomi pun naik. Antum silahkan lihat, ini kenyataan, ini fakta, tidak bisa kita pungkiri. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah benar-benar akan membukakan pintu keberkahan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, beriman, berakidah dengan akidah yang benar, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Berkah dari langit dan bumi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan lihat ya, kaum Saba ya, diceritakan bahwa mereka mendapatkan kenikmatan yang tiada taranya ketika mereka di dunia ya. Daerahnya sangat subur, cuaca udaranya sangat pas ya. Bahkan ya diceritakan oleh para ahli tafsir ya, sampai kebun-kebunnya ya mengeluarkan buah-buahan yang sangat banyak. Kalau ada orang membawa ya tempat buah melewati taman tersebut, keluar dari taman, tempatnya sudah penuh ya, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir ya. Kenapa mereka demikian? Karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangnya nikmat tersebut karena mereka melakukan kesyirikan. Ya, kalau kita ingin ya daerah kita berkah ya, maka perjuangkan akidah yang benar ini. Ini sangat penting. Kalau ingin kehidupan kita berkah, maka jadikan akidah yang benar sebagai asas kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, akidah yang benar akan mendatangkan ampunan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada dari kita yang tidak butuh dengan ampunan tersebut. Kita harus akui ya, kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki. Dosa kita sangat banyak sekali dan kita sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan akidah yang benar, ketika kita jauh dari kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu yang lebar. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan hadis qudsi, ya. Tahu ya hadis qudsi ya? Hadis qudsi adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala Allah taala. Allah berfirman tapi bukan dari Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman tapi bukan dari Al-Qur'an. Dalam hadis qudsi tersebut disebutkan law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a laqaituka biqurabiha maghfirah. Seandainya engkau mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dosa sepenuh bumi. Antum bayangkan dosa sepenuh bumi ini berapa? Bumi. Antum bayangkan luasnya bumi. Kalau luasnya bumi tersebut dipenuhi oleh dosa, kemudian kita menghadap Allah tidak melakukan kesyirikan dengan apapun kepadanya, maka Allah akan mendatangkan ampunan yang sama. Allah akan mengampuni dosa kita. Ya. Tapi jangan sampai nanti terlalu mengandalkan akidah yang benar kemudian melakukan maksiat-maksiat ya dengan bebas ya. Tidak. Kita tidak tahu ya apakah kita akan husnul khatimah atau tidak ya. Makanya jangan sampai kita tenang-tenang, tapi ini untuk memberikan semangat
kepada kita agar kita benar-benar memperhatikan akidah yang benar. Ya. Innamal a'malu bil khawatim. Ya, amal seorang hamba itu ditentukan apa? Penutupnya. Maka jangan sampai kita tenang-tenang. Kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan kita di atas jalannya yang benar, di atas akidah yang benar, di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya di antara yang menunjukkan ya pentingnya akidah yang benar adalah bahwa dengan akidah yang benar tersebut kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita akidahnya benar, kita akan menjauhi kesyirikan. Dan ketika kita menjauhi kesyirikan dan menjaga tauhid kita, maka kita akan menjadi orang yang paling pantas mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling pantas mendapatkan syafaatmu di hari kiamat nanti? Siapakah paling berhak, paling gembira, paling bahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah di hari kiamat nanti? Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia, paling pantas, paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi. Dia ikhlas. Ya, ikhlas di sini maksudnya adalah dia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata-kata mengatakan di sini, ya, ini berkonsekuensi amalan. Karena kata-kata saja tanpa amalan, ya, maka tidak akan bermanfaat. Misalnya ada orang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia berbuat kesyirikan, tidak manfaat. Karena tidak ada pembuktian dalam amalannya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maksudnya adalah akidahnya benar dan dia menerapkan dalam kehidupannya. Kata-katanya la ilaha illallah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya amalannya juga demikian. Inilah orang yang paling pantas mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ironis di zaman ini. Orang yang mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak dari mereka yang melakukan syirikan. Seringkali di acara-acara tertentu, ini karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kita lakukan karena ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Mereka malah melakukan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kita jangan sampai demikian. Kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauhidkan Allah. Berakidahlah dengan akidahnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah yang lurus. Dengan itulah kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini, di antara yang menunjukkan pentingnya akidah dalam kehidupan kita, sehingga dia harus menjadi asas hidup kita, bahwa dengan akidah yang benar, ya, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang benar
Dengan akidah yang benar tersebut kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dalam hidupnya misalnya dia melakukan kesyirikan, melakukan kemaksiatan, kemudian akhirnya dia bertaubat, dia tutup hidupnya dengan la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini tidak lain menunjukkan kepada kita tentang pentingnya akidah yang benar dalam kehidupan kita. Itu akan menjadikan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis bitaqah. Hadis bitaqah, hadis tentang kartu amalan. Iya. Insyaallah sebagian dari antum banyak yang tahu. Ditampakkan kepada orang tersebut buku catatan amal, 99 buku catatan amal. Setiap buku catatan amalnya sepanjang mata dia memandang. Saking banyaknya dan isinya dosa semua. Didatangkan kartu amalan, di dalamnya tertulis la ilaha illallah. Ketika ditimbang, yang lebih kuat yang mana? La ilaha illallah. Ini menunjukkan ya bahwa akidah yang benar ya adalah kunci mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis ya yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Ya. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah, akidah yang benar. Siapa yang tidak ingin surga? Semuanya ingin ini. Bahkan manusia tidaklah diciptakan kecuali untuk akidah yang benar ini. Untuk menjalankan akidah yang benar ini. Ya. Ayat yang sering antum dengar, Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku. Tafsiran dari ibadah di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma orang beribadah tanpa tauhid. Kalau dia beribadah kemudian syirik, apa gunanya? Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah akidah yang benar. Bisa disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menerapkan akidah yang benar, ya. Makanya sangat penting kita mempelajari akidah dan kita menjadikan akidah yang benar tersebut sebagai asas kehidupan kita. Agama kita ibarat sebuah bangunan. Kalau asasnya, dasarnya, landasannya kuat, maka agama kita akan menjadi kuat, ya. Antum bisa bayangkan. Antum bisa lihat dalam kehidupan nyata banyak orang yang belajar agama. Ya, baik di pesantren ataupun di universitas ataupun di lembaga-lembaga pendidikan. Banyak dari mereka yang belajar agama sampai puluhan tahun. Tapi karena akidahnya tidak kuat, akhirnya tidak terlihat pengaruhnya dalam kehidupannya. Agama tersebut, ya, maklumat-maklumat tentang agama yang dipelajarinya sampai puluhan tahun tidak terlihat dalam kehidupan dia. Kenapa? Karena asasnya lemah. Bangunan yang di atasnya roboh terus. Tambah sedikit hilang yang itu, tambah sedikit hilang yang lain. Roboh terus, tidak terlihat bangunannya. Karena asasnya lemah. Ada orang yang baru sebulan belajar. Tapi dia belajar akidah sehingga akidahnya benar dan akidahnya kuat. Baru sebulan terlihat pada dirinya nilai-nilai Islam. Ya. Ini karena akidah, ya. Makanya ya kita sangat penting ya mempelajari akidah. Ya kalau bisa dengan cara yang sistematis, ya, dari sedikit-sedikit beranjak ke yang lebih tinggi lagi,
kepada yang lebih tinggi lagi, ya. Karena itu adalah asas kehidupan kita. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, ini hanya sedikit dari apa yang sudah banyak disampaikan oleh beliau, ya. Jazakallahu khaira. Ya, dan semoga apa yang Anda sampaikan ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tes 1 2 3. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita tambahkan sedikit lagi, walaupun yang tadi sudah sangat banyak, bahwa hanya di atas akidah yang benar bisa terjadi persatuan umat Islam dan umat manusia. Tidak mungkin umat ini bisa bersatu kecuali mereka semuanya kembali kepada akidah yang benar. Tidak akan ada persatuan di atas akidah yang centang perenang. Siapapun yang menyuarakan persatuan lalu tidak berbicara akidah, bisa disaksikan. Bukan sekedar teori. Mata kita sudah melihatnya. Kondisi pada hari ini bisa kita lihat, tak ada yang berhasil mempersatukan manusia. Adapun Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah beliau sangat jelas bahwa ketika beliau sebelum diutus, manusia centang perenang. Manusia terkotak-kotak, manusia terbagi-bagi. Manusia tidak bisa bersatu. Masing-masing dengan kabilahnya, masing-masing dengan ketuanya. Terjadi pertumpahan darah, terjadi percekcokan berkepanjangan, terjadi tumpah darah, perperangan bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Dan semuanya disatukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan mengembalikan semua mereka kepada akidah yang benar. Maka tidak akan ada namanya persatuan tanpa akidah. Tidak akan ada yang namanya persatuan tanpa akidah. Logika gampangnya adalah ini agama Allah yang benar. Ini dakwah akidah Nabi, dakwah para nabi dan para rasul. Si A kembali kepada dakwah Nabi, kembali kepada akidah yang benar. Si B kembali kepada yang benar. Si C akan kembali kepada yang benar. Si X akan kembali kepada yang benar. Si L akan kembali kepada yang benar. Si S akan kembali kepada yang benar. Akhirnya terjadi persatuan. Karena semua kembali kepada kebenaran. Adapun masing-masing berjalan di atas kesalahan, kemudian kita ingin bersatu, tak akan bisa. Ini logikanya. Satu. Yang kedua, persatuan itu dimulai dari hati. Bukan dimulai dari tubuh. Dan akidah letaknya di hati. Ketika kita sudah berakidah yang benar, akidah kita letakkan di dada, ada saudara kita punya akidah yang sama, otomatis hati terjalin. Maka tidak ada persaudaraan sehebat persaudaraan kaum muslimin yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah membuktikan tak ada persaudaraan, persatuan yang sehebat Nabi kita tercinta Muhammad SAW memersatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Bagaimana persaudaraan di antara mereka? Bagaimana tidak ada pembatas antara mereka dan saudaranya dari permasalahan-permasalahan dunia? Bagaimana mereka rela melakukan apapun demi bisa memberikan manfaat kepada saudaranya. Rela berbagi harta, rela berbagi penghasilan, rela berbagi rumah, rela berbagi kebun. Bahkan istri, ini agak sulit anak ngomongnya memang. Karena orang sekarang sulit untuk memahami sebenarnya. Silahkan, saya akan ceraikan mana yang kau inginkan. Ya. Walaupun ilmunya agak tinggi nih, ya. Kalau orang salah memahaminya ya bisa kacau dia pemahamannya. Makanya anak nggak sebut tadi. Tapi mumpung Ustadz mengingatkan ya udah kita. Iya. Iya. Itu yang paling penting malah ya. Anak takut kalau ilmunya nggak sampai nanti salah pemahamannya. Ala kulli hal, tak ada persatuan sehebat yang
dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua itu karena mereka telah dikembalikan oleh Nabi SAW dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kepada akidah yang benar, akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak akan ada persatuan. Kalau tidak ada persatuan tanpa akidah, itu artinya juga tidak akan ada khilafah tanpa, otomatis itu. Itu otomatis. Tidak bersatu, mereka tidak akan kuat. Kekuatan Islam akan hilang. Kalau umatnya tidak bersatu, sehingga tidak akan lahir khilafah Islamiyah tanpa akidah yang benar. Itu pasti. Dan itu nas yang tegas di dalam Al-Quran. Nas yang tegas dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan memberikan khilafah kepada umat Islam sampai akidah mereka benar dari syirik. Sampai mereka beribadah kepada Allah satu-satunya dan tidak melakukan syirik dalam ibadah. Allah katakan di dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina wa 'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardh. La yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan menjadikan mereka pemimpin di permukaan bumi. Ini dia khilafah Islamiyah. Wala yubaddilannahum wa lanumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dan kami akan kokohkan untuk mereka agama yang telah kami ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Tadi sudah dibahas oleh Ustaz, akan kami gantikan rasa takut menjadi rasa aman. Lalu Allah katakan syaratnya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka harus beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Maka Nabi Muhammad berdakwah kepada akidah, dan umat menyatu bersatu di atas akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah tauhid. Kemudian Allah berikan kepada mereka khilafah itu. Wal ajib, Nabi berdakwah di kota Mekah 13 tahun. Allah memberikan khilafah di kota Madinah. Maka tidak ada khilafah tanpa akidah. Tidak akan berdiri daulah apapun dalam agama Islam tanpa akidah. Dan sudah kita, anak pribadi dari tahun 80-an, daulah Islamiyah dari zaman perangnya Afghanistan. Mendirikan daulah Islamiyah, dan guru kita mengatakan mereka tidak menyatukan akidah, daulah Islamiyah tidak akan terwujud. Dan terbukti di Mesir berapa orang menggaungkan pasca hancurnya khilafah Islamiyah, Turki Utsmani, berapa mereka menggaungkan daulah Islamiyah, tapi akidah tidak dipersatukan, sampai sekarang tidak dapat. Bukan hanya sekedar tidak dapat, bencana-bencana besar lahir. Umat Islam diluluh lantakkan, umat Islam dihancurkan, diserbu, orang takut ke masjid, orang takut untuk pengajian. Di Mesir, di Aljazair, ala kulli hal, hilang keamanan, hilang cita-cita yang besar, karena memang jalannya tidak di atas akidah yang benar. Dan ketika kita tidak berada di atas akidah yang benar, siap-siap untuk dipermainkan. Dipermainkan oleh manusia, dipermainkan oleh orang-orang yang mencari harta kita, dipermainkan oleh iblis dan bala tentaranya. Tidak ada orang yang lebih bodoh daripada orang yang akidahnya salah. Tidak ada orang lebih bodoh daripada orang yang akidahnya salah. Di India, betapa banyak profesor, betapa banyak ilmuwan-ilmuwan hebat, betapa banyak dokter-dokter hebat. Kok bisa pulang-pulang nyembah sapi gitu? Kok bisa? Mana kecerdasan Anda? Mana ilmiah Anda? Kenapa hewan lebih mulia daripada manusia? Tidak hanya sapi ternyata. Monyet, tikus, diibadati manusia. Batu yang tidak bisa apa-apa, kok bisa dihormati, dimuliakan, diagungkan. Sapi, sampai kotorannya berebut mengambil kotoran sapi untuk berkah dan semacamnya. Di mana logika manusia? Akidah kalau sudah salah, akal berhenti berjalan.
Karena akal selalu mengikuti akidah. Oleh karena itu orang-orang yang akidahnya salah di akhirat mengaku tidak berakal. Di dalam Al-Quran surat Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, kalau dulu kami dunia mau mendengar, seandainya dunia dulu kami berakal, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidak akan kami menjadi penduduk neraka yang apinya menyala-nyala seperti ini. Maka seluruh yang menghuni neraka mengaku di dunia tidak berakal. Kenapa? Bukan karena dia tidak belajar, bukan karena dia tidak lulus universitas, bahkan profesor-profesor dan ilmuwan hebat, namun akidah salah. Disebabkan akidah yang salah, imannya salah, akhirnya tidak diterima agamanya di sisi Allah, kemudian tidak diampuni dosanya karena berbuat syirik, diharamkan untuknya surga, sebagaimana ayat-ayat yang telah dibacakan tadi, dan dimasukkan ke neraka untuk selama-lamanya. Mengaku tidak berakal. Dan terbukti tidak berakal itu. Siapa orang yang berakal mencari berkah di kotoran sapi? Siapa orang yang berakal mengambil berkah dari tikus? Siapa orang berakal yang mengatakan bahwa batu bisa memberikan ini, membuka pintu rezeki dan semacamnya, apapun jenis batunya? Lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Batu yang paling mulia di permukaan bumi. Batu apa? Batu Hajar Aswad. Dia lebih mulia daripada batu Hajar Aswad itu. Dia tunjukkan kemuliaan keagungannya. Orang mukmin yang beriman ditunjukkan oleh Umar bin Khattab sambil mengajarkan akidah yang benar. Sehingga diriwayatkan perkataan beliau sampai sekarang. Sudah ribuan tahun, sudah 1400 tahun lebih daripada perjalanan waktu, perkataan Umar Allah langgengkan sampai sekarang. Allah jaga sampai sekarang untuk menjadi nasihat. Inilah kemuliaan seorang mukmin. Lebih mulia daripada batu berharga di permukaan bumi. Bukan batu untuk disembah. Umar mengatakan, inni a'lamu annaka hajar. Aku tahu kamu hanya batu. Hanya batu. La tanfa'u. Engkau tidak bisa memberikan manfaat apapun. Wala tadur. Tidak bisa memberikan mudarat apapun. Ini akidah yang kuat. Coba lihat. Ini akidah yang benar. Batu adalah batu. Manusia lebih mulia daripada batu. Sekarang buat patung besar-besar, lalu manusia menyembah, menghamba kepada patung itu. Mana? Di mana logika sehat? Di mana otak yang sehat? Seandainya ada patung yang besar kemudian bisa memberikan berkah, seharusnya yang lebih pandai memberikan berkah itu yang pandai buat patung itu. Seandainya patung besar adalah Tuhan, maka yang wajib untuk disembah itu yang pandai membuat Tuhan. Hah? Di Bali sedang ada patung besar. Katanya terbesar di Asia Tenggara sekarang. Akan disembah manusia. Atau sudah mulai disembah manusia. Kemudian dinyatakan akan memberikan berkah, menjaga kita dari ini, dan itu. Perbuatan-perbuatan Allah diberikan kepada patung itu. Kalau seandainya patung itu berhak untuk diibadati, untuk disembah, yang lebih berhak lagi tukang yang buat patung itu. Kok dia bisa menciptakan Tuhan? Tuhan dia yang buat kok. Berarti dia lebih hebat lagi dari patung-patung itu diletakkan di depan rumah. Dikatakan menjaga rumah. Supaya menjaga dari hal-hal yang buruk. Dianya sendiri udah buruk. Dianya sendiri sudah jelek. Kemudian diyakini itu bisa menjaga rumah, lalu kemudian sesajen setiap hari diberikan. Lumayan juga 20.000, 15.000 per hari. Nah, kita tanya kemarin waktu sempat jalan-jalan ke sana, keluar daripada logika yang sehat, subhanallah. Akhirnya manusia menghambakan diri kepada batu, menghambakan diri kepada pohon, menghambakan diri kepada kuburan, menghambakan diri kepada laut, menghambakan diri kepada air, menghambakan diri kepada kepada beraneka ragam. Dan itu yang dicabut semuanya oleh akidah yang benar. Ya. Manusia menghambakan diri kepada tangkal dan jimat. Tangkal dan jimat diyakini memeliharanya, menjaganya. Padahal tangkal dan jimat tidak bisa apa-apa. Ini tidak bisa menjaga dirinya, apalagi menjaga kita. Maka akidah yang benar menyelamatkan manusia daripada logika berpikir yang salah. Ya. Namun yang paling utama tadi sudah disebutkan, akidah yang benar adalah surga Allah akhir daripada segalanya. Dan cita-cita kita tertinggi adalah sampai ke surga Allah
Subhanahu wa taala. Surga Allah untuk orang yang akidahnya benar. Untuk orang yang akidahnya benar. Akidah salah, terjerumus dalam kesyirikan, neraka untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan urgensi akidah yang luar biasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ana rasa sekitar tambahan dari kita sudah cukup. Masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk berdiskusi dan bertanya jawab. Silahkan dipandu diskusi dan tanya jawabnya. Tadi ada di awal-awal ada penjelasan dan kemudian diulang kembali bahwa akidah itu pentingnya akidah, kemudian ditambah dengan bagaimana pentingnya akidah itu dalam menjaga persatuan. Pada faktanya itu ada beberapa pemahaman juga dalam artian begitu pentingnya akidah, tetapi kenapa justru pada saat ada perbedaan dalam hal akidah, sebagian besar ahli ilmu justru memberi uzur terhadap perbedaan akidah. Semisal konkretnya seperti begini. Ketika saya melihat seseorang atau teman saya kemudian dia melakukan gerakan-gerakan menyembah kubur, kemudian saya tidak boleh menyatakan bahwa dia itu adalah seorang kafir. Karena dia harus diberi uzur terlebih dahulu. Sementara dalam kaidah yang tadi dipahami adalah bagaimana pentingnya akidah itu yang tidak boleh dicampuri. Kemudian bagaimana memberikan waroknya terhadap orang-orang yang berbeda terhadap akidah. Itu yang pertama. Kemudian tetapi di lain sisi begitu ketatnya mereka terhadap perbedaan-perbedaan furu'iyah. Misalkan terhadap perbedaan-perbedaan tata cara sholat atau hal-hal yang lain, mereka begitu ketat dan mengeluarkan orang-orang tersebut dalam ahlus sunnah. Bagaimana pendapat Ustadz dalam konteks innamal mu'minuna ikhwah, di luar selama mereka tidak melakukan amal-amalan pembatal syahadat. Jazakallahu khair. Seperti dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, insyaallah saya jawab. Pertanyaan kedua dijawab oleh Ustaz Musyafa. Adapun ketika kalau yang dimaksud dalam pertanyaan pertama adalah ketika para ulama bicara tentang akidah, tentang pentingnya akidah dan bahayanya syirik, mereka begitu ketat pembicaraannya, begitu jelas, begitu tegas. Lalu pertanyaannya adalah ketika ada orang yang katakanlah bentuk ritualnya berbau syirik, mereka tidak sangat mudah mengatakan itu musyrik. Tapi mereka berikan uzur dulu, kemudian diskusi dulu dengannya. Gitu, itu yang dimaksud ya. Apakah itu yang dimaksud? Ana ingin tahu dulu apakah itu yang dimaksud. Karena pertanyaan antum tadi bisa ya. Memahami soal itu adalah hal yang paling penting sebelum menjawabnya. Maka dalam pertanyaan antum yang ana fahami adalah dalam hal menyatakan orang musyrik, kenapa ulama begitu kok sepertinya nggak terlalu tegas gitu, sehingga memberikan ruang celah yang sangat longgar, karena memang bahayanya mengkafirkan orang, bahayanya untuk menyampaikan Anda kafir, Anda keluar dari agama Islam, ketika tidak salah itu kembalinya kepada yang berbicara. Ketika antum dalam contoh tadi yang konkret yang antum katakan tadi, antum menyaksikan seseorang pernah berbuat hal yang bersifat kesyirikan, dan antum katakanlah sudah berbicara dengan dia dan kemudian sudah menyampaikan dalil-dalil dan sudah menjawab argumentasinya, sudah antum patahkan, dia tidak berubah gitu ya, dia tidak berubah, dan antum meyakini orang ini sudah melakukan kesyirikan besar yang keluar dari agama Islam, kemudian dia meninggal, berhak antum untuk tidak ikut sholat, sangat berhak sekali. Akan tapi untuk mengajak orang lain menyatakan dia kafir belum tentu. Kita sebagai seorang yang tahu, berhak kita tidak ikut sholat. Orang yang lain yang tidak tahu silahkan menyolatkan dia, saya pun tidak. Karena menurut saya orang ini sudah melakukan hal-hal yang bersifat syirik besar. Dan saya sudah nasihati dia, dan sudah sampaikan hujah kepadanya, dan sudah bawakan dalil-dalil para ulama, dan saya sudah jawab dalil-dalil dia yang salah dalam. Oleh karena itu menegakkan hujah bukan milik semua orang. Orang yang sudah memiliki ilmu dalam masalah itu, pandai berargumentasi, pandai menjawab dalil daripada lawan gitu, yang menegakkan kesyirikan. Kalau antum sudah lakukan itu, ya, dan antum merasa bahwa dia sudah disampaikan kepadanya ilmu yang benar, sudah antum nasihati,
dan dia tidak mau untuk keluar daripada perbuatan syiriknya, antum berhak untuk tidak sholat. Berhak untuk tidak sholat. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan yang kedua masalah furu'nya. Di sisi lain mereka terlalu keras dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam furu'iyah. Ya, ini ya keadaan yang memang terbalik ya. Ini keadaan yang memang terbalik. Seharusnya malah kita keras dalam masalah akidah ya, dan harusnya kita toleran dalam masalah furu'iyah ya. Ini yang harusnya kita ambil ya, sikap inilah yang harusnya kita ambil ya, ketika dalam masalah fikhiyah ya, apakah subuh kunut atau tidak, ada perbedaan pendapat dari zamannya Imam Syafi'i bahkan sebelumnya. Kita harus toleran menghadapi khilaf seperti ini ya, dan khilaf-khilaf fikhiyah yang lainnya ya. Wanita hamil apakah qadha ataukah fidyah ya, ini masalah khilafiyah dari zaman dahulu ya. Dalam masalah fikih seperti ini kita harus toleran ya. Kita pilih mana yang menurut kita dalilnya paling kuat dalam pemahaman kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan pandangan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memilih karena hawa nafsu kita, karena ini yang lebih ringan misalnya, tidak. Tapi kita memilihnya memang benar-benar menurut kita inilah yang dalilnya lebih kuat. Kita jalankan dan kita toleran terhadap pendapat lain. Dalam masalah fikih harusnya seperti ini. Dalam masalah akidah harusnya kita tegas. Orang yang mengatakan bahwa Allah misalnya tidak berada di atas arsy-Nya, Allah tidak berada di atas misalnya, kita harus tegas. Mereka bukan ahlus sunnah. Tegas kita. Orang yang mengatakan bahwa iman itu tidak akan dipengaruhi oleh misalnya kemaksiatan. Ya 1000 artis itu yang Lady Gaga. Siapa namanya? Tidak akan mempengaruhi keimanan warga tertentu. Ya. Seperti ini kita harus tegas. Ini keyakinan dari Murji'ah ya, yang mengatakan bahwa keimanan tidak dipengaruhi oleh amal kemaksiatan. Keimanan tidak bertambah, tidak berkurang. Kita harus tegas bahwa ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tegas di situ. Ya, seharusnya demikian, ya, seharusnya demikian. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa memang ya ada khalal, ada cacat pada pemahaman tentang akidah. Banyak yang menyepelekan masalah akidah. Seringkali kita menghadapi orang ya, belajar akidah yang benar dulu. Akidah itu apa sih? Saya sudah tahu semua. Padahal nol besar. Nol besar. Dan yang menunjukkan nol besar adalah perkataannya itu. Saya sudah mempelajari semuanya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak tahu tentang akidah. Ya, ada memang cacat seperti ini ya. Banyak orang yang tidak memperhatikan masalah akidah. Dan ini sesuatu yang salah yang harus diperbaiki. Kita harus sadarkan masyarakat ya, bahwa masalah akidah ini yang terpenting dalam masalah agama. Disinilah kunci kekuatan kaum muslimin. Karena inilah dakwah sunnah paling dimusuhi. Kenapa dakwah sunnah paling dimusuhi? Kenapa dakwah sunnah ini paling banyak musuhnya? Tidak dari dalam, tidak dari luar. Dimusuhi dakwah sunnah ini. Kenapa? Karena kalau dakwah sunnah ini tersebar, kaum muslimin sangat kuat sekali. Apalagi dengan jumlah yang sangat banyak. Kalau akidah ini benar-benar bisa tersebar dengan baik, maka musuh-musuh Islam akan lemah semuanya. Inilah yang tidak disukai dari dakwah sunnah. Padahal dakwah sunnah ini benar-benar dakwah yang penuh dengan berkah. Antum semuanya merasakan sendiri perubahan hidup yang drastis dalam kehidupan ini setelah mengenal dakwah sunnah, dakwah yang berlandaskan akidah yang benar ya. Wallahu a'lam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ukhuwah adalah ukhuwah. Selagi itu tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Selagi tidak mengeluarkan dari agama Islam, dia adalah saudara kita. Sampai benar-benar dia keluar dari agama Islam.
Walaupun dia memiliki bahagian daripada akidah yang katakanlah cacat, akan tetapi para ulama tidak mengklaim bahwa itu adalah mendatangkan kekufuran, membuat orang keluar dari agama Islam. Ya. Maka ukhuwah tetap berjalan. Adapun para ulama, adapun para ahli ilmu yang kemudian diambil pendapatnya, dikatakan imam ini saja berpendapat seperti ini, kita katakan kullun yuraddu anhu wa yu'khadz. Seluruh orang bisa diterima pendapatnya, bisa ditolak pendapatnya, bisa diterima kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia yusibu wa yukhti kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia ada dia melakukan kebenaran, ada terdapat kesalahan, tidak lepas daripada kekhilafan. Dan kita tidak pernah disuruh untuk ta'assub kepada pendapat satu orang manusia manapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdalih bahwa ada ulama besar yang punya keyakinan seperti ini bukan dalil. Tadi sudah dibahas Ustaz, tadi sebenarnya dalil adalah Al-Quran, hadis di atas pemahaman salafus saleh. Siapapun orangnya tidak di atas Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus saleh kita tolak, walaupun orang yang sangat kita cintai, walaupun orang yang sangat fenomenal dalam kemuliaannya, tapi dalam bab itu. Jangankan Imam Nawawi, kita tahu sebagian tabi'in menolak pendapat Abu Bakar dan Umar. Sebagian tabi'in menolak pendapat Abu Bakar dan Umar. Coba lihat. Kalau tadi antum mengatakan Imam Nawawi, seberapa Imam Nawawi dibanding Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajmain? Ya, Abu Bakar dan Umar kita yakini semua ahli surga, orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW dari umat ini. Maka ini masalah yang sebenarnya dari dahulu kala orang tahu. Kalau bukan Nabi, nggak apa-apa kalau pendapatnya tidak diterima. Sallallahu alaihi wasallam. Saya Nabi Muhammad SAW boleh pendapatnya. Dan itu bukan bahagian daripada kita pencelaan terhadap mereka. Enggak. Abdullah bin Abbas tidak menerima pendapat Abu Bakar dan Umar soal haji ifrat. Itu bukan berarti celaan Abdullah bin Abbas tidak menghormati Abu Bakar dan Umar manusia terbaik setelah Nabi Muhammad. Enggak. Ini masalah yang tidak ada hubungannya dengan itu. Persaudaraan adalah persaudaraan yang harus tetap dijaga. Namun ana sedikit ingin tambahkan bahagian daripada pertanyaan tadi. Ikhwani fiddin, ketika kita belajar, ketika kita menimba ilmu dari para ustadz, baik akidah, baik amal ibadah dan yang lainnya, muamalah dan yang lainnya, yang terpenting semuanya adalah bagaimana kita berjalan di jalan itu. Jangan terlalu penting kita melihat orang lain melakukan ini kenapa bisa begitu. Orang lain melakukan ini kenapa bisa begitu. Kok saya melihat mereka katakanlah tadi begitu keras terhadap orang yang berbeda furu'iyah, kenapa mereka, kan pertanyaan antum itu tadi ya. Ana rasa ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita selalu berpikir kenapa orang ini melakukan seperti ini, kenapa orang ini melakukan seperti ini, kenapa mereka bersikap seperti itu, ana rasa sampai habis usia kita nggak akan selesai kita bicara manusia. Karena saking banyaknya orang melakukan kesalahan. Menuntut ilmu adalah untuk kita amalkan. Ya, ini berusaha kita, jangan terlalu kita disibukkan ada orang yang bersikap seperti ini. Ada orang yang bersikap seperti ini, ada orang yang bersikap seperti ini, ada orang yang bersikap seperti ini. Karena yang kita lakukan untuk menuntut ilmu, untuk kita berjalan di atas jalan yang benar, manusia berjalan sesuai dengan apa yang dia yakini, dan kemudian kalau kita lihat mereka salah, kita jauhi. Kalau kita melihat amal mereka keliru, kita tidak sibukkan diri dengan orang. Dan ini nasihat para ulama. Jangan sibukkan diri dengan orang yang salah. Jangan sibukkan diri dengan orang yang sesat. Kalau kita sibukkan diri dengan si A yang sesat, dia meninggal datang si A yang lainnya. Meninggal dia datang yang lainnya. Bahkan si A belum meninggal datang si B dengan pemahaman sesat berikutnya. Apakah kita akan sibukkan diri kita dengan orang yang keluar dari jalur yang benar? Kita sibukkan diri kita dengan kita berjalan di atas jalan yang benar. Ini sekedar tambahan saja, wallahu taala a'lam, walaupun tidak ada maksud apapun selain menambahkan nasihat. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari saya. Zaman sekarang ini kan orang-orang yang Islam itu putar otak ya tak untuk putar otak untuk tidak senang akidah umat Islam tuh, terutama dari generasi penerus kita itu anak-anak ya, jadi penangkalan dan serangan terhadap akidah mereka tuh menggunakan media-media sosial terutama tontonan yang banyak merusak
akidah secara tidak langsung ke anak-anak kita. Nah itu bagaimana Ustadz menanggapi hal tersebut dan membentengi anak-anak kita dari pendangkalan akidah? Kita tidak biarkan media itu bebas dikonsumsi oleh anak-anak kita. Pagari mereka dengan tarbiyah kita, dan jangan biarkan mereka bebas berinteraksi dengan dunia luar. Kalau ataupun harus ada yang mereka lihat di bawah pengawasan kita. Karena kita akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban tentang mereka. Kalau kita biarkan mereka bebas dengan interaksi di alam luar, menggunakan media-media dengan sebebas-bebasnya, kita berikan fasilitas, kita berikan kebebasan bersama mereka, di dalam kamar mereka, dan tanpa ada pantauan. Walaupun kita nasihati, namun sehebat apakah nasihat kita dibanding hiburan yang menggiurkan, yang penuh dengan akidah-akidah yang tidak benar, akidah-akidah yang salah. Sejauh mana anak kita bisa menyaring? Maka jalan yang terbaik di zaman kita sekarang, wallahu taala alam, di samping kita memberikan nasihat, di samping kita mencari lingkungan bersahabat dia, teman-teman di lingkungan dia yang baik, salah satu caranya adalah menghap dia untuk bebas di dalam berinteraksi dengan dunia media sosial. Dunia-dunia yang memang dari jalan itu banyak sekali masuk akidah yang batil dari orang-orang kufar, disebarkan kepada kaum muslimin. Wallahu ta'ala, mungkin Ustaz nambahkan. Iya, sebenarnya ya anak-anak ini mereka sebenarnya butuh pengalian saja. Ya. Mereka tidak bisa lepas dari aktivitas. Mereka harus bergerak. Ketika yang kita kasih adalah media sosial, maka mereka akan bergerak di sana. Dan itu sangat menarik bagi mereka memang. Kalau bisa kita alihkan ya dari media sosial ini ya kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk mereka, ya, dan kita jadikan kegiatan tersebut menarik bagi mereka, mereka akan mau. Ya. Misalnya diganti dengan menghafalkan Al-Qur'an. Dikasih jam-jam khusus untuk menghafalkan Al-Qur'an. Dan kita bentuk kegiatan tersebut dengan kegiatan yang menarik bagi mereka. Ya, misalnya kita kasih hadiah-hadiah. Ayo, siapa yang bisa lancar ya hari ini menghafal misalnya 1 halaman dengan lancar, maka saya kasih hadiah misalnya. Ini menarik bagi mereka. Walaupun ya 5.000 sehari. 5.000 sehari bisa hafal misalnya 1 halaman. 30 hari hafal berapa? 30 halaman. Berapa? 30 kali 5.000 berapa? 150.000 ya. Bukan sesuatu yang banyak. Tapi itu menarik bagi anak. Ya, intinya anak ini butuh dialihkan kepada kegiatan lain yang di situ dia juga memforsir tenaganya. Kalau mereka ya tertarik dengan kegiatan lain, ya insyaallah semakin jauh dari hal-hal yang tidak baik bagi mereka, ya berakibat buruk pada akidah mereka. Ya wallahu a'lam. Sedikit lagi tambahan bahwa untuk niat suci itu harus dimulai dari kedua orang tuanya. Karena anak sifatnya meniru. Orang tuanya sibuk di media sosial dan nampak oleh anaknya nampak oleh anaknya, ini kemungkinan besar dia untuk mendakwahi anaknya menjauhi dunia sosial sulit. Dunia media sosial sulit. Karena dia melihat orang tuanya melakukan itu. Dan sifat anak biasanya meniru. Cobalah anak kecil. Kita sholat, dia ikutan sholat. Kita baca Quran, dia ikutan baca Quran. Walaupun dia belum bisa baca Quran, dia akan ambil Al-Quran. Gitu. Maka suri tauladan dengan praktek dari orang tua itu sangat penting. Maka orang tua harus membatasi dirinya. Dan kalau dia akan juga butuh melihat, usahakan tidak di depan anak. Kalau ataupun di depan anak sekedar kemudian ditutup dan tidak terlalu dekat dengan hal-hal seperti itu, sehingga anak punya suri tauladan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Saya bertanya, saya tertarik dengan tentang akidah. Apalagi temanya akidahmu adalah ajas hidupmu. Saya akan bertanya, apakah akidah yang benar dan lurus itu menurut Allah? Apakah akidah ini dalam keluarga akan mampu dan hidup dan subur manakala dia berkonsumsi makanan yang haram, yang subhat, yang batil? Menurut saya, menurut hemat saya, kalau salah betulkan, apakah barang-barang yang haram dikonsumsi oleh dia atau dirinya akan timbul akidah yang benar dan lurus? Logik human. Mesin kapal atau minyak kapal kan bensol. Bagaimana kalau kita ganti dengan bensin? Minyak sama. Nah, saya tanyakan, apakah barang-barang yang subhat, yang haram ini akan tumbuh akidah yang benar, yang baik dan soleh menurut Allah? Dan yang kedua ada ilmu. Tanpa ilmu, la. Saya kata apa? Karena saya pernah suatu baca dari Syekh Al-Nawawi Al-Bantani di berbeliau. Ketika beribadah, muamalah tanpa ilmu, maka tukbalu kuluhum. Jadi saya bertanya, apakah barang-barang yang subhat, yang haram itu akan mampu menciptakan akidah yang sahih dan soleh? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Saya pribadi, Pak, mohon maaf, belum terlalu mengerti arah pertanyaan. Mohon maaf, belum. Apakah maksudnya adalah barang syubhat bisa? Apakah haram? Jadi barang-barang yang diasumsi dengan keluarganya dari barang dari duit atau rezeki yang haram. Ya. Contoh nih. Iya. Contoh misalnya dari judi. Berikan pada keluarganya. Iya. Apakah mampu bisa menghidupkan akidah yang subur, yang benar menurut Allah? Karena sering saya baca dalam satu kitab, karena jelas karena ketika ia memberikan konsumsi atau makanan-makanan karena energik. Jika suatu energi, kalau memang makanan konsumsi itu baik, maka baiklah. Karena kulu washrobu minat thayyibat, makan dan minum yang baik. Tetapi kalau manakala kita berikan pada keluarga barang yang haram, maka tidak akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, anak lagi pun akan tidak akan. Saya tanyakan tadi, apakah barang-barang yang haram ini mampu menciptakan yaitu akidah yang soleh dan soleha? Sekian. Baik, Pak. Ketika dia mengambil benda yang haram atau benda-benda syubhat untuk diberikan kepada anaknya, ini sudah menunjukkan bahwa dia tidak mengerti akidah. Ini menunjukkan bahwa ini orang tua yang seperti ini tidak mengerti akidah. Dan otomatis dia tidak akan pandai mengajarkan akidah yang benar kepada anaknya, itu otomatis. Karena kalau dia akidahnya benar, dia akan menjauhkan dirinya daripada yang haram tadi, dan dia akan menjauhkan dirinya daripada yang harta-harta yang mustabihat, yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Adapun ketika orang tua kemudian memberikan anaknya dari nafkah yang haram, nafkah yang mustabihat, kemudian dengan itu dia berharap anaknya berada di atas akidah yang benar, ini dua hal yang bertabrakan, habis. Bagaimana mungkin Anda akan merindukan dan memimpikan tumbuhan yang baik ketika disirami dan dipupuk dengan yang diharamkan Allah tabaraka wa taala? Makanan yang buruk, yang haram akan melahirkan hal-hal yang buruk untuk anak dan keluarga kita. Oleh karena itu salah satu tugas utama dan tugas sangat penting yang banyak dilupakan orang tua sekarang adalah nafkahi anakmu dengan nafkah yang halal, yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak akan lahir generasi. Ilmu agama, pengamalan bahwa mencari nafkah itu juga bagian daripada konsekuensi ilmu. Ilmu diamalkan. Wallahu taala alam. Saya ingin menambah sedikit ya dalam masalah hidayah ya. Ini banyak pengaruhnya. Datangnya hidayah ini banyak pengaruhnya, bukan dari makanan saja. Ya. Bisa jadi makanannya haram, tapi ada sebab lain yang menjadikan dia mendapatkan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk itu. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah
berkehendak untuk memberikan hidayah kepadanya, maka tidak akan ada orang yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka tidak akan ada yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Memang benar bahwa makanan yang haram itu makanan yang buruk. Dan kemungkinan besar akan menjadikan buruk orang yang memakannya. Pengaruhnya besar. Tapi pengaruh ini bisa dikalahkan oleh pengaruh lain. Bisa difahami ya? Bisa dikalahkan oleh pengaruh lain. Bisa jadi ada pengaruh lain yang lebih kuat, yang akhirnya menjadikan anak tersebut yang dikasih makan dengan makanan yang haram mendapatkan hidayah dengan akidah yang benar. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka anak-anaknya orang kafir. Benar tidak? Asalnya demikian. Ya, kebanyakan ya, tidak semuanya. Kebanyakan adalah anak-anaknya orang kafir, dan banyak dari mereka yang memberikan makan kepada anaknya dengan makanan yang haram. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ketika Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada mereka, terjadilah itu. Walaupun ada sebab-sebabnya yang lain yang mungkin kita tidak ketahui, ya, tidak kita ketahui. Ya, jadi memang ya makanan yang buruk akan mengakibatkan keburukan. Tapi belum tentu orang yang memakan makanan buruk tersebut pasti tidak mendapatkan hidayah. Kenapa demikian? Karena sebab datangnya hidayah ini bisa dari selain makanan. Bisa juga dari pengaruh lain, misalnya doanya seorang yang saleh, misal. Doanya orang yang saleh, karena pengaruh doa orang saleh ini di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih kuat daripada pengaruh makanan tersebut, sehingga orang tersebut mendapatkan hidayah di akhir hidupnya. Bisa jadi. Bisa jadi demikian, ya. Sehingga ini bukan matematika, ya. Tidak bisa kita katakan orang yang makanannya buruk pasti dia tidak berakidah dengan akidah yang benar. Ini bukan matematika. Karena apa? Karena pengaruh akidah ini bisa dari banyak sisi, ya. Wallahu a'lam, ya. Mungkin Ustaz bisa mengoreksi. Ustaz, mau tanya Ustaz, tadi kan salah satu kiat untuk kuatnya akidah itu adalah mempelajari akidah secara sistematis. Mohon dijelaskan seperti apa yang dinamakan mempelajari akidah secara sistematis itu. Terus yang kedua yang Anda tanyakan, dan bagaimana menerapkannya, sementara kan kita kebanyakan ini adalah thalabul ilmi tapi paruh waktu, ya, bukan mondok seperti itu. Nah, seperti apa kita bisa menerapkan mempelajari akidah secara sistematis itu dalam kondisi kita seperti ini. Syukran, jazakumullah khair. Ya, taib. Mempelajari akidah, ya, adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Karena ini adalah bagian dari hidup kita yang paling penting, maka mempelajarinya juga paling penting, ya. Bagaimana mempelajari akidah yang benar ini dengan baik, ya. Tentunya yang pertama, ya, dalam mempelajari akidah, ya, kita harus mendasarkan akidah kita kepada dua sumber utama dalam syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Dan kita fahami dengan pemahaman para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis, ya, yang difahami, ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan akidah yang benar, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari orang yang mumpuni akidahnya, lurus manhajnya, ya, tinggi takwanya. Kita harus pilih, ya, kita harus selektif sekali dalam mempelajari akidah ini. Kalau kita misalnya lurus manhajnya saja, tapi dalam masalah akidah tidak mumpuni, kita akan dibawa muter-muter ke sana kemari. Lama kita belajarnya. Kalau dia memang ahli dalam akidah, sudah kita dikasihkan ringkasannya. Dikasihkan inti-inti dari apa yang harus kita pahami dalam akidah. Ini pentingnya kita selektif dalam memilih
seorang ustadz, seorang guru dalam masalah akidah. Kemudian yang ketiga, pilihlah kitab-kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam belajar akidah. Ya, kitab-kitab akidah tersebut sudah sistematis ya, banyak kitab-kitab akidah yang dikarang oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman salaf sampai sekarang, banyak. Ya, ini perlu kita pelajari. Sistematis mempelajarinya dari yang paling kecil, yang paling sederhana kita habiskan, kemudian beranjak kepada yang lebih luas, yang lebih luas lagi, yang lebih luas. Seperti itulah kita belajar. Ustaz, kita tidak bisa mondok, waktu kita hanya sedikit. Masih bisa. Bagaimana caranya? Kita bikin daurah seperti ini misalnya, ya mungkin di lain waktu kita hatamkan kitab tertentu. Kita hatamkan kitab tertentu. Awal-awal kitabnya kecil. Ustadz, ini kitabnya sangat kecil, Ustadz, ada banyak waktu sisa. Tidak apa-apa, sisanya dibuat kajian tematik. Tapi dari daurah ini kita mengambil, ya kita membawa pulang pengetahuan tentang kitab akidah fulani, ya kita bagi dia tertentu. Ini sangat penting ya, sistematis seperti ini sangat penting. Karena kadang-kadang ya kita memandang sesuatu sangat penting, padahal di sana ada yang lebih penting dari itu. Yang disebutkan dalam kitab itu tidak terbetik dalam pikiran kita. Makanya ya para ulama ahli akidah mereka tahu mana yang terpenting, yang harus diketahui oleh masyarakat awam. Ini pentingnya kita belajar secara sistematis. Ada konsekuensinya memang, menjadi kurang menarik. Konsekuensinya kajian menjadi kurang menarik. Tapi konsekuensi tersebut tidak usah terlalu dipikirkan, ya. Yang penting ustadznya berusaha untuk menjadikan suasananya hidup, ya. Adapun konsekuensi tersebut ya tidak akan berpengaruh banyak. Kalau kita kuat ya dalam keinginan kita dalam mempelajari akidah yang benar ya, maka yang paling membosankannya pun kita akan semangat. Antum ya kalau mendengar bagaimana kajiannya Syekh bin Baz, bagaimana kajiannya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, orang awam tidak akan tertarik ya. Datar saja. Tapi isinya ilmu. Yang datang banyak. Kenapa yang datang banyak? Karena ilmunya padat, ilmunya bisa dipertanggungjawabkan dan memang mereka haus ilmu. Ada seleksi alam di situ. Orang yang memang ya keinginannya kuat untuk belajar akidah, dia akan terus belajar. Justru ya kajian-kajian yang sistematis seperti itu ya akan lebih menarik bagi orang yang memang ingin belajar. Kajian tematik menarik bagi awam, tapi bagi orang yang sudah lama ya kenal dakwah tidak begitu menarik. Lebih menarik yang sistematis. Daurah ya 2 hari ini waktu yang banyak ya. 2 hari ini waktu yang banyak. Berapa jam 2 hari ini yang bisa kita gunakan untuk kajian seperti ini? Itu bisa 1-2 kitab kita selesaikan. Ya. Ini hanya usulan saja, masukan ya. Kalau bisa diterapkan alhamdulillah ya. Kalau tidak bisa yang ada pun sekarang sudah sangat bagus ya. Wallahu a'lam. Ya, kemudian yang terakhir ya, ketika kita belajar jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa untuk berdoa ya. Belajar agama ini sangat penting, apalagi masalah akidah. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufiknya kepada kita dalam belajar. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang manfaat. Ilmu yang berpengaruh bagi diri kita dan berpengaruh pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini butuh ya, kita butuh doa. Berapa prosentasi doa kita itu menunjukkan berapa prosentasi perhatian kita ya, prosentase perhatian kita terhadap sesuatu tersebut ya. Ketika kita jarang berdoa untuk belajar, itu menunjukkan bahwa perhatian kita terhadap belajar kurang. Ya. Makanya ya terus berdoa ya. Allah Subhanahu wa taala dari dialah ilmu.
Ya. Dari dialah ilmu, dialah sumber ilmu, dialah yang memasukkan ilmu ke dalam hati kita. Makanya kita sangat penting untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufiknya kepada kita dalam belajar ilmu agama terutama akidah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk menyebarkan dan mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan kita, ya. Wallahu a'lam. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris. Saya melihat bahwasanya ternyata akidah ini penerapannya terhadap suatu kaum atau negara ada 3 bagian. Pertama, ketika Rasulullah menggarap para sahabat selama kurang lebih 13 tahun. Kemudian yang kedua, ketika akidah ini tidak dipatuhi oleh suatu kaum, maka sesuai dengan Al-Maidah 554, Allah mengganti satu kaum itu dengan kaum yang beriman. Dan yang ketiga adalah bahwasanya Allah akan memberikan suatu kekuasaan kepada orang-orang yang punya akidah agar supaya negara itu akan menjadi suatu negara yang berakidah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul walil amri minkum. Ujungnya adalah fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasul. Bahwa pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang akidahnya benar. Akidah Rasul, Quran dan Sunnah. Maka kemudian saya kira pada zaman ini tentunya kita akan lebih memilih opsi yang ketiga. Bagaimana kita memilih pemimpin yang sesuai dengan akidah yang benar, maka kemudian insya Allah pasti masyarakat atau kaum itu akan menjadikan akidah yang benar itu suatu hal yang penting. Karena dengan sedikit paksaan, saya menganggap bahwa akidah ini akan dapat berjalan dengan baik atau diterima oleh masyarakat. Saya kira itu pendapat saya, apakah ini memang benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Apakah kita harus memilih pemimpin yang berakidah benar? Ya jelas. Kita harus memilih pemimpin yang akidahnya benar, akidahnya lurus. Ustadz, kalau tidak ada bagaimana Ustadz? Kalau tidak ada, yang paling baik dari yang ada. Yang paling baik dari yang ada. Ustadz, tidak ada yang baik, yang paling ringan keburukannya. Ustadz, dari mana kita tahu? Bisa dari banyak sumber, ya. Makanya kalau memilih pemimpin, ya pilih yang paling, misalnya paling membela kaum muslimin, kalau ada. Kalau tidak ada, yang paling tidak membahayakan kaum muslimin, ya. Yang terbaik dari yang ada, yang paling ringan dari yang ada, itulah yang kita pilih, dan itu bentuk ya pengamalan akidah kita dalam kehidupan, ya. Karena Islam ya menginginkan ada pemimpin. Islam menginginkan ada pemimpin. Tanpa pemimpin kehidupan manusia tidak akan lurus. Sampai ketika ada pemimpin yang tidak memenuhi syarat pun, Islam masih memerintahkan untuk taat. Islam tidak menginginkan ya masyarakat berontak, tidak. Walaupun pemimpinnya tidak memenuhi syarat yang ideal dalam Islam. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Walaupun yang memerintahkan kalian menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak, ya. Budak boleh yang tidak jadi pemimpin? Yang ideal? Dalam Islam tidak boleh sebenarnya. Itu bukan pemimpin yang ideal. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kita untuk mendengar dan taat. Ini menunjukkan bahwa Islam menginginkan ada pemimpin walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Makanya ya pilih dari yang ada, yang paling ringan bagi kita, yang kita lihat dia paling besar ya maslahatnya bagi kaum muslimin, atau paling ringan mudaratnya bagi kaum muslimin, ya. Kita di sini ya bukan sedang memilih yang paling ideal, yang memenuhi semua syarat, tidak, ya. Tapi yang ada itulah yang kita pilih, dan kita
tidak ta'assub kepada satu orang ya. Yang penting kita mindset kita adalah mana yang paling besar maslahatnya bagi Islam dan kaum muslimin, siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Itu yang kita pilih, dan niatkanlah hal tersebut sebagai bentuk ya pembelaan kita kepada kaum muslimin, kepada Islam dan kaum muslimin ya. Wallahu alam. Afwan, mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan para asatid, tapi memang ya inilah ranah fikhiyah yang mungkin bisa berbeda ya, dan kita harus toleran dalam masalah ini. Wallahu alam. Mungkin Ustaz Maududi mungkin pendapatnya berbeda dengan saya, tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya yakini sebagai suatu kebenaran, dan itu juga dasarnya dari para masyayikh kibar yang saya ambil ilmunya dari mereka. Wallahu alam. Ikhwani fiddin, untuk taq'id pemilih pemimpin tadi kita sudah sangat 100% sesuai dengan apa yang dikatakan Ustadz. Tinggal lagi nanti ketika sifatnya adalah aplikatif, di sini ada terjadi perbedaan pendapat. Ala kulli hal, bahwa pemimpin harus ada. Tidak mungkin tidak ada pemimpin, dan adanya pemimpin untuk tidak ditaati untuk apa? Diadakan pemimpin agar ditaati, agar ada yang ngatur. Kalau ada pemimpin kemudian semua sepakat untuk tidak mentaati, ya pemimpin yang kosong. Maka ketika rakyat tidak patuh kepada pemimpin, ini pelanggaran syariat. Demikian juga ketika pemimpin tidak sayang kepada rakyat, juga pelanggaran syariat juga. Yang benar adalah pemimpin harus penyayang, dan kemudian rakyat harus patuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sampai di sini pertemuan kita di siang hari jelang sholat asar ini. Jazakumullah khair. Semoga keberadaan kita dan kebersamaan kita di sini diridhoi dan dicintai oleh Allah, dan diberikan pahala yang sebesar-besarnya. Insya Allah masih ada kesempatan pertemuan nanti malam juga. Ada Ustaz Salim, alhamdulillah dari tadi bersama kita di sini, yang seharusnya beliau lebih pantas untuk duduk di depan ini bersama kita. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala satukan kita di atas akidah yang hak, akidah yang benar. Allah wafatkan kita di atas akidah yang benar. Allah bangkitkan kita di akhirat di atas akidah yang benar. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita dengan akidah kita yang benar tersebut, dengan izinnya, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik.